Oke teman-teman, balik lagi di podcast Ruang Anak Desa. Benar, sedang ada di Let's Cafe itu. Saya Dali Rusmana. Ya. Saya lahir di Sukabumi asli ya, barudak desa gitu ya. Asli. Ngalamin ke, wow gedung-gedungnya ngalamin gitu gak? Pertama memang. Sudah sana nih. Ngomongin karir gitu. Passion atau realistis? Passion itu sebenarnya berbeda dari realistis ya. Pertama ya passion, realistis gitu ya. Ya. Kan kuliah di Bandung, kemudian ngambil IT jurusannya sistem informasi. Silicon Valley itu bagus untuk kita referensi untuk belajar. Bener. Tapi dalam pengimplementasiannya kita harus sesuaikan dengan market kita di sini. Iya benar, Sesuaikan budaya dengan kita. behavior atau perilaku customer kita di sini. Jadi kan kalau orang yang ketinggalan teknologi di misalnya jualan produk itu penjualannya nggak naik gitu. Anak Desa. Bisa apa? Salam Berudak Desa. Salam Berudak Desa. Salam. Oke teman-teman, balik lagi di podcast Ruang Anak Desa. Anak Desa bisa apa? Kita sekarang ada di episode yang hampir ke-30 ternyata. Ya, betul. Hampir berarti ke berapa? 30 lebih berarti. Segitu lah. Ya, tapi alhamdulillah lah ya kita Ruang Anak Desa udah bisa nyampe ke episode ke-30 dan mudah-mudahan kita lebih banyak menghadirkan obrolan-obrolan yang bisa bermanfaat buat barudak desa, dan banyak banget teman-teman yang udah ngedengerin ternyata dan mungkin ada dapat pesan-pesannya gitu, dan itu adalah tujuan kita, yang semoga kalian juga yang lainnya buat barudak desa dimanapun kalian berada yang belum tahu Ruang Anak Desa, segera ya liatin Ruang Anak Desa biar kalian ada hal yang baru dan seger-seger nih dari Ruang Anak Desa. Nah sekarang kita ada di pos ngopi, ngobrolin penangan hidup. Dan ngobrolin penangan hidup, kita ini kan usia 30-an 20-an ya 20-an gitu kan. Dan kalau usia 20-an kegalauannya tuh nggak jauh dari relationship, terus karir. Ya. Karir itu yang paling kayak Menggebu-gebu. iya bener, ini gue passionnya apa, karirnya apa. Yang paling apa? Mendobrak. Iya, di usia yang sekarang, usia 20-an sekitar gitulah. Nah, dan sekarang kita menghadirkan guest star Dali. Selamat datang dari Akan Ruang Anak Desa. Sumpah. Tapi ngomong-ngomong kita tuh sekarang beda kan. Iya. Biasanya kita di ruangan di ini. Nah, sekarang tuh kita ada di Sekarang itu Iya, benar. Ya benar, sedang ada di Let's Cafe itu terletak di Surade ya, di Jalan Surade. Ini tuh kafe yang udah lama banget di Surade, udah sampai berapa tahun sih? Pionir lah. Kafe pionir di Pajampangan Surade juga, yang dimana memang dulunya itu ada di depan ya, sekarang ada di belakang. Setelah kita kesini lagi itu udah banyak perbedaan, dari mulai konsep autentik banget, terus estetik lah pokoknya untuk anak-anak sekarang gitu ya. Pokoknya siapapun yang ke Jampang, mau yang baru mudik segala macam, wajib nih datang ke Let's Cafe. Wajib banget datang ke Let's Cafe, dan worth it Iconic. banget buat kalian yang buat silaturahmi, kumpul bareng sama teman-teman, terus habisin waktu di malam hari boleh juga. Oke. Kadang juga di sini ada live musik juga. Live musik biasanya Ada, setiap malam minggu biasanya ada. Oke, Oke, lanjut di apa ini? Kenalin dulu. kenalin dulu dong dari ini ya. Bersyukur banget loh ketika ngelihat ada sosok barudak Jampang, barudak desa dari Jampang Surade gitu, yang ternyata aktivitasnya kayak Dali. Masya Oke, langsung aja nih ya. Oke, Dali, coba cerita dong biografi singkatnya aja nih, mulai dari nama asli, status, riwayat pendidikan segala macam, sama kesibukannya sekarang apa? Oke. Pertama, makasih banyak buat RAD udah mengundang gitu ya. Kayak nama aslinya tuh saya Dali Rusmana. Ya.
Saya lahir di Sukabumi, asli ya, berudak desa gitu ya. Asli budak desa, Asli budak desa. Desa banget. Dan lahir di Sukabumi dan kebetulan lahirnya di deket pantai, di Oh, Lempeng. pantai. Jadi Wah, wisata, tempat wisata gitu. Wih, panas ya sekarang. Lebaran, harus mudik, harus Wajib. liburan. Oke, lanjut. Apa tadi? Riwayat Riwayat, ini apa? Pendidikan. Oke, pendidikan. Saya SD di SD Batu Colat namanya, nama kampung saya. Kemudian SMP juga di Cilacap. SMP, kemudian setelah SMP saya masuk ke SMA. Ada program beasiswa di Pelabuhan Ratu. Terus kemudian setelah lulus, saya pengen kuliah di Bandung, ternyata terlaksana di Bandung. Alhamdulillah. Kemudian setelah lulus kerja di Jakarta. Jakarta. Jadi betul-betul dari desa. Mau disebut gak? Dari desa sampai ke kota, sampai ke Jakarta, ke pusat kota kan. Ke ibu kota dong. ibu kota. Dari apa ya? Dari kampung terus membara di Bandung, Mengembara, terus sudah iya. itu apa? Lulus Ibu kota. ke kerja langsung di Jakarta. Ibu kota. Ibu kota. Gimana? Enggak. Enggak dong. Ngalamin fase-fase tukang supai. Ngalamin ke, wow, gedung-gedungnya, ngalamin gitu gak? Pertama memang. Sudah. Karena kan memang anak-anak desa yang tidak ya selama bertahun-tahun kan belum merasakan gimana caranya naik lift. Oke. Nggak tahu gimana caranya supaya masuk ke lift gitu kan, terus kita mau pencet apa nih bingung. Oh, iya. Itu pengalaman yang istilahnya kamsa upai gitu. Iya bener kamu. Nah, itu sih. Terus ya ngelihat gedung-gedung tinggi Tinggi gitu kan, kalau gitu. di sini kan ya Nggak ada gedung nggak ada sini. gedung. Itu kesan kan seupai gitu. Oke, lanjut. Status. Alhamdulillah masih single. Single-ilah. Single. Single bisa pilih lah. Jadi jangan ya single-ilah gitu. Oke, yang berminat silahkan. Promosikan. Bahaya, ruang Ya, anak desa. harus mendoakan biar segera gitu. Amin. Oke, dilanjut dong. Kalau hobi. Kalau hobi kebetulan dari kecil itu hobinya musik. Oh Jadi iya. ya musik SD udah bisa main. Pertama alat musik itu piano. Itu keyboard ya, keyboard terus gitar. Kemudian SMP bikin grup band gitu. Sempat band-bandan. Iya, sempet juga. SMP itu. SMP. Dulu juga ada Nama bandnya apa? waktu itu Debatras. Debat. Karena dulu tuh terkenalnya tuh di paspor kan. Nah, makanya jadi namanya Debatras. Hey, Dulu kan grup Depaspor, band Debatras ini Demasif tuh. gitu kan. Masih. Nah, dari band itu masuk ke SMA. SMA itu memang SMA-nya tuh SMA yang kualitas seninya tuh bagus ya, kayak SMA Jampang lah. Alhamdulillah. Tapi di situ memang kesenian tradisional. Oh, Jadi ketika masuk yang awalnya anak band jadi suka tradisional gitu, masuk sanggar kan. Main alat musik tradisional, gong, salon dan nanti gamelan. Nah, itu sih. Tapi Jadi seru sih itu. memang hobi-hobinya tuh itu musik. Musik. Selain musik juga ada hubungannya nanti sama karir, yaitu desain. Terus sekarang kesibukannya apa nih? Bukan sekarang itu masih sibuk kerja pertama, sibuk kerja, terus di samping kerja juga ada sampingannya kayak proyekan gitu kan. Karena kan bidangnya desain atau rancangan sebuah aplikasi gitu kan. Gitu. Jadi bikin ngerjain project, terus lagi bangun startup juga. Di note. Oke. Semangat untuk anak desa yang membangun startup. Oke. Semangat. Kita beri. Oke. Ya udah, kita break dulu ya. Break dulu narasi. Oke, izinkan saya untuk Boleh. menyampaikan narasi dari Ruang Anak Desa, yang dimana Ruang Anak Desa adalah persembahan untuk barudak desa yang ingin perform dan juga tidak mau mengubur diri hanya dengan keterbatasan dan kekurangan. Kita ketahui juga di desa banyak anak desa yang pergi ke kota hanya dengan latar belakang di desa bisa apa? Gak bisa apa-apa, gaji di desa kecil. Mending kita ke kota ngembangin apapun di kota. Hei anak desa, ini waktunya untuk kalian mengembangkan, karena desa juga punya hal yang sama dengan kota. Komunikasi, terus juga digitalisasi. Apa yang nggak bisa kita lakukan di desa? Yang penting kalian mau berkembang di desa dan banggain desa sendiri gitu. Nah, untuk kalian yang mau support perkembangan anak desa,
yang terkhususnya ya untuk ruang anak desa kami untuk lebih maju dan lebih berkembang, support dengan membeli t-shirt ruang anak desa Bisa apa? Oke, bisa lakukan dengan pembelian di Shopee dengan nama toko ruang anak desa, atau bisa langsung DM ke Instagram kita atau ke website kita di todayuniversity.id. Atau kalau enggak datang nih ke store atau studio kita di Jalan Kadunenggang, Jampang Kulon, depan Jampang Waterpark. Oke ya, buat anak-anak desa yang ada di sekitar Jampang atau misalnya di Sukabumi Selatan atau mungkin dari Sabang sampai Merauke, yuk kita dukung perkembangan anak desa. Bisa dengan juga di subscribe, like, komen, dan channel YouTube kita. Oke. Itu ya, terima kasih. Mantul. Oke. Lanjut yuk lanjut. Mana? Oke, tadi udah mulai tuh keluar clue-cluenya, bikin startup, kerja juga Yap, gitu. yap. Ini menarik. Wah, ini sambil banget tuh ya. Iya. Gitu. Tapi sebelum lanjut ke sana nih, ngomongin karir gitu, passion atau realistis, atau Oke. mesti kayak gimana sih gitu di Waduh. usia kita nih? Pertama mungkin Ah. passion itu sebenarnya berbeda dari realistis ya. Pertama ya passion, realistis gitu ya. Ya, Jadi kalau menurut saya, kalau teman-teman misalnya punya passion itu kalau diartikan kayak gairah gitu kan. iya. Gairah. Hasrat kita. Iya, gairah untuk melakukan hal-hal yang memang kita sukai gitu kan. Itu passion. Jadi kita tuh mau apapun yang terjadi, terus mau sesulit apapun kita melakukan sesuatu itu karena kita suka gitu kan. Gairah. Kita bergairah gitu kan, kita termotivasi apapun yang terjadi. Nah, itu masih passion gitu. Nah, tapi di balik passion itu sebenarnya kita tuh kan ada quote-nya tuh lebih baik kerja cerdas daripada kerja keras. Salah sebenarnya. Jadi betul-betul mau kerja keras juga harus mau kerja cerdas juga harus kerja Keras. Iya, iya. Ya, jadi bullshit itu. Jadi konotasi keras di situ tuh bukan keras tiap hari Angkat kerja. batu, bukan. Nah, konotasi keras di situ angkat batu, Betul. angkat semen. Nah, jadi yang di kata-kata itu tuh lebih baik kerja cerdas daripada kerja keras. Nah, kerja keras di situ kerja kerasnya yang angkat batu kayak gitu salahnya gitu. enggak. Jadi untuk mencapai sesuatu Tapi ulet ya. Nah, dengan kerja kerasnya itu ya itu ulat. ulet misalnya, terus juga mengerjakan dengan sungguh-sungguh gitu kan, gigi. Nah, itu kan kerja keras dan melahirkan namanya kerja cerdas nantinya gitu kan, melahirkan ide-ide gitu kan untuk memecahkan suatu solusi. Nah, itu jadi maksud saya passion itu memang kita harus punya. Jadi kembali ke diri teman-teman sendiri, misalnya teman-teman punya kesukaan atau hobi gitu ya. Oke. Ya itu ya lebih baik jangan dibuang, walaupun misalnya hobi itu atau passion itu tidak menghasilkan. Belum menghasilkan ya. Menghasilkan istilahnya gitu ya. Nah, jangan dibuang gitu. Jadi ada hubungannya dengan realistis. Kita kerja itu kan realistis ya. Iya. Karena Iya. kita butuh makan gitu kan. Kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Betul, kita juga harus realistis. Tapi jangan sampai passion kita itu juga terbunuh gitu kan dengan saya mah udah kerja nih gitu kan, udah menghasilkan uang dengan walaupun itu kerjaannya bukan passion saya. Nah, boleh kayak gitu, tapi jangan sampai passion kita dilupakan gitu, dibuang gitu kan. Contohnya misalnya saya tuh passion di bidang musik. Ya tetap walaupun misalnya musik itu tidak menghasilkan, itu tetap dijalankan gitu kan. Berarti fungsi dari passion itu apa? Nah, itu fungsinya adalah menurut saya ya lagi, jadi untuk kita lebih mengaktualisasi diri, jadi lebih kita mengenal diri sendiri. Jadi kalau memang kita misalnya kerjaan realistis kita itu membuat kita tidak Nyaman. tidak berkembang atau nyaman gitu kan, bisa bekerja di sesuai dengan passion kita. Misalnya gitu, ada yang suka olahraga, ya gimana caranya supaya walaupun misalnya saya nggak masuk ke timnas gitu misalnya futsal gitu atau sepak bola gitu kan, betul. tetap kalau passion ya udah terus aja gitu kan, terus berusaha Soalnya gitu. kalau menurut gua tuh passion itu lebih ke bentuk atau misalkan wadah ekspresi diri. Betul. Jadi Betul. kalau misalkan kita lagi rumit dengan realitas kehidupan kita gitu, passion itu bisa jadi salah satu sarana buat yang menyimbangi itu gitu. menyimbangi itu. Kadang bahkan with passion juga atau hobi ya, kita katakanlah hobi ini kalau misalkan dibayar itu katanya enak gitu.
Benar nggak sih? Itu setuju. Betul. Setuju. Oke. Setuju. Benar, karena memang udah apa ya, kalau misalkan tadi setuju banget kalau misalkan kalian karir apa ya, kerjaannya bukan sesuai passion, tapi jangan sampai si passion itu dimatikan, Betul. dihilangkan. Itu bahaya banget karena bener tadi bisa juga menghilangkan energi kita untuk mengembalikan Jadi kita apa nggak ya? punya wadah buat mengekspresikan diri karena tertuntut dengan rutinitas itu realistis. Kalau misalnya teman-teman punya kerjaannya sesuai dengan passion, itu bersyukur banget. Bersyukur banget karena Tidak banyak kan. Iya betul, bersyukur banget ya sesuai dengan, contohnya saya gitu ya, saya tuh kerja memang sesuai dengan passion karena memang suka desain, suka yang artsy gitu kan, apalagi desain digabung dengan teknologi. Kan kita merancang sebuah merancang sebuah aplikasi supaya lebih enak dilihat dan sebagainya, itu kan itu betul-betul sesuai dengan passion dan juga realistis gitu kan, dapat kerjaannya. Benar gitu, tapi sedikit kan yang bisa memperjuangkan passionnya sampai bisa menghasilkan gitu. Gini gak pertanyaannya ya, gimana sih cara ngasih tahu nih bahwa passion itu dampaknya kalau misalkan kita kejar itu tuh bisa loh buat menghidupkan kita gitu, bukan cuma sekedar gue sukanya ini, ya udah itu kesukaan aja, seolah-olah itu tidak, dua hal yang berbeda, tidak bisa dijadikan karir. Betul. Gitu. Jadi karir itu harus hal yang berbau uang tanpa kita suka gitu. Nah gitu, jadi gimana sih kalau misalkan lo kayaknya tim yang memperjuangkan passion nih, tadi kan suaranya passion juga gitu, sebenarnya sama sih, gue juga memperjuangkan passion. Setelah lihat latar belakangnya, ini passion dia itu udah berkarir juga di passionnya gitu. Itu sesuai pengalaman aja, gimana itu? Ya, pertama mungkin yang pertama itu, kalau passionnya kan berarti sesuatu yang kita sukai, betul-betul kita sukai. Tapi ketika kita suka dengan sesuatu, kita juga harus mikir dong, apakah sesuatu ini atau yang kita sukai ini bisa menghasilkan uang? Pertama itu, tapi memang tidak semua orang gitu. Tidak semua orang yang berpikiran ke sana. Ya passion, hobi gitu kan misalnya. Tidak mikir mau itu menghasilkan atau enggak. Tapi yang paling penting, ketika kita sudah tahu passion kita, ketika kita kembangkan, misalnya ketemu dengan orang-orang sesuai dengan passion kita, terus di situ bisa membangun misalnya bikin usaha atau apa gitu kan. Peluangnya tercipta. Nah, peluang tercipta. Jadi dengan kita punya passion itu ya, kita bisa menghasilkan juga, asal kita harus mencari gitu kan, harus peluangnya gitu kan, terus komunikasi dengan orang lain yang sesuai dengan passion kita, relasinya itu kan. Misalnya Diciptakan berarti ya. Betul. Misalnya kita punya passion yang di futsal misalnya. Gimana caranya supaya futsal itu bisa menghasilkan? Misalnya kita terus berlatih gitu kan. Di kesohor lah gitu, kesohor, saya tuh punya kemampuan futsal bagus, maka ada pasti yang tim-tim yang lain membutuhkan, terus dibayar gitu. Kan ada tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika langkah pertama kita harus syukuri kita udah punya atau udah menemukan passion kita di bidang apapun itu gitu kan, syukuri itu. Nah udah itu, kalau kita betul-betul passion tadi yang di awal, kita kan kerja keras, bergairah gitu kan, termotivasi. Nah itu, jadi terus aja gitu kan, terus dikembangkan. Kadang-kadang orang-orang di desa kita ini, anak-anak kita punya passion di bidang apapun, banyak olahraga misalnya musik, itu tidak dikembangkan terus gitu kan. Padahal kalau dikembangkan terus kita bakalan menemukan titiknya, ini passion pada saya. akhirnya akan menghasilkan. Yap, apapun itu sebenarnya bisa menghasilkan. Tapi menurut lo passion berubah-ubah apa enggak? Bisa. Okay. Ya dari awal misalnya aku suka futsal, akhirnya jadi passionnya tuh lebih ke voli bisa. Tapi kalau satu bidang itu olahraga kan. Itu bisa berubah. Sepengalaman dan sedirasa gue ya tentang passion gitu. Itu tuh bisa banyak gitu. Bisa banyak, tapi terkadang dalam satu industri. Ya gitu, misalkan passion industrinya seni nih, banyak kan, banyak banget gitu. Nah jadi kayak kita ganti-ganti pun, ini masih passion gue, ini masih passion gue gitu ya. Jadi emang bersyukur banget sih buat orang-orang yang udah bisa menghasilkan, udah bisa hidup lah dari passionnya. Tapi sekarang pengen ngomongin orang yang realistis nih. Oke. Orang yang realistis banget, blast tanpa mikirin passion dan bilang passion itu bullshit lah gitu. Gimana tuh? Waduh, itu gimana?
Sebenarnya ya passion itu Tidak ya sedikit lah yang begitu. ya pertama sih betul kita tuh harus realistis gitu kan. Kita kan butuh Iya. Makan. makan gitu ya. Dapur Betul. kudu ngebul. Betul. Harus apa ya harus kita sebagai manusia harus berekonomi harus berusaha untuk bisa menghidupi diri sendiri kan. Iya. Apalagi kalau sudah berkeluarga gitu kan. Nah, sebenarnya kembali lagi tadi gitu kan. Kalau kita bisa realistis, tapi jangan sampai passion itu tenggelam gitu kan. Karena memang misalnya saya udah menemukan pekerjaan yang bisa menghasilkan gitu kan. Tapi kan di suatu saat nanti pekerjaan itu akan berubah juga. Contoh dulu ada contohnya misal kasir gitu kan. Pada jam sekarang masih ada kasir, tapi di kemudian hari atau misal 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu kasir akan tergantikan sama Mesin, atau robot. mesin. Nah, jadi kita mikir realistis nih gitu kan. Kasir bisa menghasilkan misalnya. Tapi di balik itu juga kita harus mikirin passion kita, ibaratnya cadangan lah gitu kan, supaya bisa menghasilkan juga passion kita. Jadi bisa sampingan lah gitu. Tapi kalau misalkan passion yang udah menjadi sebuah kebutuhan finansial kita, Yap. terus kita realistis di passion kita, apakah itu masih disebut passion? Ya, bisa dong. Bisa. Bisa. Jadi Walaupun kalau kita realistis di passion itu, Yap, bisa. berarti si realistisnya nggak boleh. Jadi sebenarnya bukan hal yang terpisah sebenarnya realistis sama passion itu ya. Kalau misalnya kita realistis, ya berarti kalau misalnya kita realistis dan menghasilkan, ya passionnya jangan dihilangkan. Maksudnya ya beriringan lah gitu. Kita realistis juga kita punya passion. Misal kita fotografer, kalau misalkan passion itu hanya sekedar pengekspresian diri kita ketika moto gitu. Tapi ketika sudah menjadi suatu pekerjaan gitu, otomatis kita ada tuntutan gitu. Realistis tadi kita dituntut untuk moto sesuatu atau misalkan moto apa gitu. Berarti kan itu bukan lagi mengekspresikan diri tapi disuruh. Yap. Nah itu jadi sebenarnya Berarti agak sulit dong kalau misalkan seperti itu. enggak, jadi yang kayak penekanannya gitu ya, bukan tentang passion ya berarti hal yang disukai tanpa ada uang, bukan kayak gitu. Sebenarnya ini tentang orang yang memperjuangkan passionnya, tapi juga ternyata si passion itu kalau diperjuangkan dia itu bisa menghidupi. Itu nggak harus disebut berarti lo orang yang realistis dong, nggak juga gitu. Tapi emang udah berhasil aja, misalnya nih pengusaha dia passionnya emang bisnis gitu, tapi kan dia jadi kaya raya, itu kan dia realistis juga kan. Apakah masuknya ke golongan orang yang realistis? Nggak juga gitu. Tapi kayak paham gak sih? Yep. Nah gitu. Tapi kalau orang yang passion dan tahu memperjuangkan jadi uang, itu dia dapat keduanya. Tapi orang yang realistis tanpa mandang passion, dia nggak dapat si passionnya, tapi mudah burn out gitu. Kalau sepengalaman kenapa orang mudah ganti gitu kan profesinya segala macam dengan yang bertabrakan gitu. Itu kan kayak gak nemu si gairahnya. Si gairah dalam apa hal yang dia kerjakan. Yap. Ya, sebenarnya kan ada quote yang mengatakan bahwa kita tuh harus cintai pekerjaan cintai apa yang sedang kita lakukan. Iya. Jadi jangan sampai kita mengerjakan sesuatu pekerjaan yang kita sukai saja, tapi juga kita harus menyukai atau mencintai pekerjaan yang sedang kita lakukan gitu. Iya, benar. Jadi kita dari passion itu sama bisa bertumbuh kan. Kalau misalnya kita realistis, lagi di bidang misalnya katakanlah akuntan, saya backgroundnya misalnya IT, terus saya bekerja di akuntan, walaupun akhirnya saya nggak suka akuntan gitu kan, tapi ketika dijalani, nah di situ bisa ternyata akuntan enak loh, nah bertumbuh kan di situ passionnya, saya suka nih, karena di samping juga menghasilkan, ternyata saya juga suka nih di akuntan, nah itu passion juga bisa bertumbuh sebenarnya. Tapi ngomongin passion ya, banyak orang kan yang nggak tahu passionnya juga gitu. Kayak makanya tadi lo bilang bersyukur sih buat orang yang mengetahui passionnya apa gitu. Sebelum kita ngomongin passion dan karir, banyak banget orang yang nggak sadar passion dia tuh apa gitu. Jadi kayak sesuatu banget gitu. Kalau ngomongin karir tentang tiba-tiba kejeblus aja misalkan dalam suatu karir yang gue sekarang di sini ya gitu. Bisa disimpulkan bahwa misalnya teman-teman yang belum
tahu passionnya apa, pertama yang diketahui adalah teman-teman sukanya apa, Nah, bidang apa yang paling disukai, itu aja gitu. Satu kalau misalnya teman-teman udah terjun kerja, misalnya anggaplah misalnya kerja di bank misalnya gitu ya. Nah ya udah, salah satu saat yang kita bisa lakukan adalah cintai apa yang kita lakukan. Itu di situ itu intinya, Ya cintai kadang-kadang aja. kan bersyukur dulu ya. orang-orang yang belum bisa menemukan passion bukan berarti dia nggak punya keahlian atau nggak punya Yap. si passion itu, tapi ya karena belum ketemu. belum ketemu ya, Betul. mungkin karena dia tidak mengenali diri sendiri. Itu Betul. kan salah satunya. Tepat. Benar, salah satunya. Oke. Berarti kunci utamanya ini sadar diri. Iya, sadar diri. Mengenali sebetulnya diri. sadar diri. Ya, mengenali diri. sendiri. Kadang kita kan mengenali diri sendiri. Kalau misalkan ini ya, gue udah berumur di tahun 24 ya, memang sebetulnya selama bertahun-tahun ini sampai tahun ke-24 ini belum begitu mengenali diri sendiri, tapi ketika kita berusaha untuk mengenali diri sendiri secara tidak langsung, cara kita menahan problem atau bisa kayak gimana memecahkan suatu masalah, dan juga salah satunya tadi passion itu bakalan secara tidak langsung itu udah mulai ketemu Kan? secara Iya, tidak benar. langsung sebetulnya. Oke. Sekarang tadi ngomongin startup nih ya. Oh ya startup ya, siap. Sebenarnya ini Penasaran startupnya apa nih? part yang ditunggu-tunggu gitu. Jadi kan sekarang tuh era pandemi kan. 2 tahun loh, ya Allah, semoga cepat pulih banget nih gitu. Amin. Tapi dampak dari pandemi ini gitu, banyak banget yang akhirnya lulusan-lulusan sarjana, khususnya yang tinggal di desa, jadi pada menganggur. Banyak banget yang nganggur nih. Nah, terus ketika gue lihat profil lo gitu, bangun startup iya, kerja juga iya gitu. Itu mungkin kayak ngasih tahu sebenarnya ada loh opsi selain dari bekerja di suatu perusahaan gitu. Apakah itu dengan membangun startup atau misalkan ternyata banyak banget peluang karir yang anak desa tuh nggak tahu gitu. Yap. Entah dalam situs apa kayak gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau ngomongin startup saya ya ini. Ya, Jadi startup saya itu sebenarnya bergerak di bidang kursus online. kursus online, Namanya uxorbitdesign.com. uxorbitdesign.com. catat. Nah itu sebenarnya awalnya itu adalah itu agensi, product design agency yang saya bangun sejak saya kuliah semester 7 ya kalau salah. Semester 7 saya bangun, diawali dengan problem. Jadi kalau mau bikin startup ya itu tuh kuncinya adalah problem dulu gitu. Jangan sampai teman-teman udah punya startup gitu kan. Saya punya startup, saya jadi CEO, saya jadi bos di perusahaan saya sendiri gitu. Enggak semudah itu gitu, Ferguson. Enggak, jadi Nggak gitu seperti. jadi sebenarnya bikin startup itu kita harus dimulai dari problemnya apa. Masalahnya apa. Okay. Pada waktu itu saya masih kuliah. Itu perkembangan teknologi semakin pesat. Dan memang bidangnya itu bidang perancangan sebuah produk, kan namanya product design agency. Jadi kita merancang produk digital khususnya, kayak aplikasi, website gitu kan, terus aplikasi buat smartwatch gitu kan, sebagainya, terus website gitu kan. Nah itu makin banyak orang yang membutuhkan ternyata, gitu kan. Oh di luar sana soalnya marketnya itu market seluruh dunia, jadi bukan hanya Indonesia. Jadi emang dunia lah, pasarnya luas banget gitu kan. Nah pada saat itu banyak orang yang membutuhkan kesempatan nih. Nah tadi kan problem pertama, terus peluang. Nah, ada peluang, ada kesempatan, saya bangun lah. Gitu kan. Pertama bangun tim dulu gitu kan. Kita ada project nih. Klien saya pertama itu datang dari Kanada. Kanada, kemudian karena memang kita kerjanya bagus gitu kan, itu ditopang juga. Kalau kita punya startup, terus kita kerjanya nggak bagus juga nggak akan berkembang gitu kan. Sudah bangun itu peluang ada, tim ada itu kan, baru kita melayani dengan sebagus mungkin gitu kan. Apalagi keluar negeri, servisnya produk yang kita rancang juga memuaskan klien. Terus kita bahasanya juga kan bahasa Inggris ya. Juga harus itu intinya harus bisa bahasa juga gitu kan. Bahasa Inggris harus lancar gitu kan, komunikasi. Nah, jadi setelah itu ada lagi tuh klien karena karena pelayanan kita tuh udah lumayan bagus lah, klien Kanada, kemudian dari Amerika,
kemudian dari India. Itu bisa nyampe klien dari luar negeri itu brandingnya pakai apa? Oke. Nah, itu yang paling menarik kan? Oh, tar dulu ini apa? Oke. Banyak orang yang nggak tahu tuh UX UI itu apa. Coba jelasin dulu. Kan tadi udah Oke. masuk ke situ tapi UX Yap. belum Iya, apa. iya. Oke. Jadi teman-teman, jadi saya tuh bidangnya tuh UI UX. UI UX itu UI itu user interface, ya UX itu user experience. Jadi istilahnya user interface itu antar muka aplikasi atau antar muka website. UX itu adalah user experience, yaitu pengalaman pengguna. Jadi kita tugasnya UI UX designer itu bagaimana caranya membuat sebuah aplikasi ataupun website yang betul-betul bisa memudahkan penggunanya gitu kan. Dari mulai apa? Dari mulai kita tuh merancang tampilannya, kayak tipografinya yang enak gitu kan, layoutnya gitu kan, warnanya nggak mencerang merah gitu kan warna, terus tipografinya seni banget ya? gede letik gitu. Iya, oke. nggak ini ya, nggak kelihatan kebacanya gitu kan. Nah itu yang pekerjaannya itu sebagai UI designer. Terus juga pekerjaan UX designer itu merancang bagaimana flow-nya gitu. Anggaplah misalnya teman-teman masuk ke Tokopedia, misalnya aplikasi Tokopedia atau e-commerce yang lain, itu kan ketika kita pilih barang gitu kan, kemudian kita check out, pilih metode pembayarannya sampai kita lunas gitu. Kalau flow-nya itu nggak enak, itu pekerjaan tanggung jawab UX ya. Jadi dari awal sampai akhir itu adalah pekerjaan UX. Bagaimana caranya supaya si customer tuh enak gitu kan, dari mulai Nggak masuk, ribet. nggak ribet gitu. Iya. Nggak ribet. Jadi ngerancang flow-nya, kemudian interface-nya. Nah itu UI UX itu. Oh, jadi bedanya itu kalau UX mah apa ya? Eksperimen UX mah. Yap. UX itu eksperimen, jadi pengalaman Experience. Pengalaman kalian yang ketika membuka sebuah aplikasi itu nyaman atau tidaknya. Betul. Tapi kalau misalkan UI itu kayak apa ya? Tampilan Betul. yang Tampilan. seperti warna, terus juga tipografi, kayak gitu ya. Berarti kalau misalkan Jadi bentar, ini nggak ada masalah banget ya kalau misalkan apa ya di UI-nya gitu. Yap. Tapi kalau misalkan UX itu ada experience kan. Bagaimana cara Anda? Cara Anda. Siap. Bagaimana cara lo nentuin, nih ini tuh apa ya? Aplikasi yang sudah layak standarisasinya dari mana? si UX Oke. itu gitu, mencari pengalaman itu dari mana gitu, Oke. brainstormingnya gitu. Udah masuk ke ranah ini ya, teknisnya ya. Iya. Oke, sebenarnya di pekerjaan UI UX itu ada desain proses namanya. Oh. Ada desain proses. Desain proses itu ada tahapannya. Ya. Ada namanya untuk memudahkan pekerjaan kita, ada namanya framework. Frameworknya design thinking namanya. Nah, design thinking itu ada tahapannya, ada 5 tahapan. Pertama ada ideation gitu kan, kemudian define, kemudian kita analyze gitu kan, prototyping, validate, itu testing. Nah, pertama kita ideation atau namanya riset. Di situ di ideation tuh dijabarkan juga kita riset ke penggunanya. Jadi kan kita bikin produk nih, ya kita bikin produknya buat siapa targetnya? Buat misalnya katakanlah mau bangun produk e-commerce, berarti orang-orang yang mau jualan kan, sama orang yang Mangsa beli. pasarnya tuh siapa? Betul. Gitu. Nah itu harus kita riset. Iya. Riset bagaimana caranya riset? Gitu kan. Bagaimana cara riset? Ya dengan cara kita ada 2 metode riset kan. Kalau ya teman-teman yang udah kuliah lah gitu kan, ada kuantitatif dan kualitatif. Itu Iya. sama. Jadi teman-teman ilmu kuliah yang soal riset itu berguna banget di pekerjaan. Jadi kalau kita mau terpakai gitu kan, kamu kerja di apapun itu pasti ada riset. Ya risetnya itu, nah itu mengetahui kita tuh ini aplikasi layak atau enggak dari riset. dari riset itu. Ya setelah pada riset kan kita udah ngumpulin insight-nya, wawasan. Oh si user ini tuh enaknya kayak gini nih, tombolnya nggak enak gini ya kan, ada terus dibikin. Tapi kan itu pengalaman si pengguna otomatis ke orang kan, ke betul. orang. Nah kalau misalkan di luar negeri kan Luar beda negeri, karakter oke. dong. Nah beda lagi nggak sih? Beda, Apa ada beda. standar risetnya sendiri? Ada. Biasanya Beda. kalau klien saya itu kalau luar negeri dia tuh udah ada tim risetnya. Jadi kita bikin aplikasinya berdasarkan riset mereka. Oh hasil riset Ya. di negara tersebut. Betul. Jadi kayak custom. Ada banyak jasa sih sebenarnya. Ada yang kita butuhnya UI doang, gitu kan, tampilannya doang, nggak sampai UX-nya, gitu kan. Walaupun memang keduanya memang berkaitan lah gitu. Berkaitan. Jadi kita baca hasil riset mereka, kemudian kita bikin produknya, kita serahkan ke mereka. Itu kan dengan cara kita presentasi ke mereka, gitu kan.
produknya gini-gini, terus nanti divalidasi sama mereka. Gitu sih kerjaannya. Sebenarnya gampang dan gajinya dolaran. Itu keren sih. Inilah kan tadi memulai dari semester 7. Yap. Gue penasaran banget Yap. dan kayak excited gitu. Kok bisa ada ternyata benih dari anak desa. Iyalah benih ini dari anak desa yang punya kayak pemikiran ibaratnya kalau di Silicon Valley mungkin Steve Jobs Oh, gitu iya, kan, betul. Elon Musk Aduh. gitu. Cuma ini kan di Jampang Jauh ini ya. mah. Ya cuma kan ini kan di Jampang kan. Ini versi Jampangnya gitu. Kan jarang. Itu dengan kondisi lo yang tinggal di kota gitu kan, kuliah terus ngebangun tim. Intinya jadi kayak foundernya gitu yang memulainya. Dorongannya dari mana? Apakah kebangun oleh lingkungan atau kayak itu dari Makanan diri setiap harinya sendiri? Batu. Ikan laut. Kan dari laut. Kita dari wisata kan. Wisata. Oke. Dari Proteinnya laut. banyak katanya. Jadi sebenarnya waktu kuliah itu kan kuliah di Bandung, kemudian ngambil IT jurusannya IT. Sistem Informasi, dan kebetulan memang pertama tadi ya sempat mention lingkungan. Lingkungan. Betul-betul beda juga sih sebenarnya. Ada orang yang memang lingkungannya misalnya istilahnya apa ya, anime itu apa namanya? Lupa. Apa? Yang suka nonton anime gitu, apa namanya itu, lupa. Animator. Ya. Bukan, wibu. Oh, wibu. Nah, kan ada lingkungan wibu. Biasanya ya lingkungannya sebatas itu aja gitu, nggak berkembang. Jadi sebenarnya kembali ke kitanya. Kebetulan waktu kuliah saya ikut organisasi, diajak sama dosen ikut tim risetnya di kampus gitu kan. Jadi dari sebenarnya dari awal dari kitanya, dari diri sendiri gitu kan. Kita bisa bergaul gak gitu kan. Nah, kalau bergaul berarti bergaulnya dengan siapa? Apakah dengan orang-orang yang sukanya istilahnya gitu suka wibu, anime atau futsal gitu kan, biasanya ikutan olahraga misalnya, atau dengan hal yang lain kan. Ada istilah mengatakan bahwa kalau kita bergaul dengan pandai besi, kita baunya tuh kecipratan besi. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang orang riset ya parfum gitu, kita kecipratan wanginya parfum. Nah itu juga gitu, pergaulan tuh penting. Pengaruh Betul. juga. Jadi ketika kita kuliah, ya kita dekatilah orang-orang yang memang suka membangun startup gitu kan, ikutan webinar. berarti secara tidak langsung motivasi lo tumbuh Yap, gitu betul. untuk melakukan sesuatu, ngebangun startup. Yep, karena memang lingkungan juga pada membangun startup gitu kan. Oh Terus gitu. Tapi memang awalnya gimana saya supaya ini punya problem, mensolusikan problem itu dengan teknologi gitu kan, atau dengan jasa kita dijadikan jasa dengan produk gitu kan. Itu sih intinya mah, lingkungan sih intinya mah. Terus lingkungan kembali ke diri sendiri, apa kita mau bergaul nggak? Bergaulnya dengan siapa? Harus pilih-pilih juga gitu. Filter lah ya. Betul. Ini mau ini bentar, tadi membahas UI. Ini mau penasaran. Ya. Kan ini otomatis kan punya standarisasi buat pembuatan UI. Boleh kasih tahu nggak sih? Oke. Apa aja sih yang Standarisasinya harus dilakukan ketika membuat? Yap. Minimal salah satu di website. Yap. Sebenarnya ada namanya itu kalau di UI itu guidelines. Sama lah ya, ada orang yang kuliah di DKP ada guidelines kan. Ada UI guidelines. Ada yang paling terkenal itu dari Apple Human Interface Guideline. Dari Apple, produk-produk Apple gitu kan. Sama satu lagi material.io, itu dari Google. Itu yang paling terkenal, dua itu. Jadi standarisasinya dari situ. Kita lihat dokumentasinya ada. Jadi diakses aja. Misalnya dicari aja Apple Human Computer Interaction. Apple Interface Interaction kalau nggak salah ya. Sama satu lagi material.io. Tapi emang ngomongin standarisasi, kiblat yang paling bagus tuh di Silicon Valley memang. Betul, produk-produknya itulah. Iya, jadi mau kayak ngebangun apapun nih, ini aja nih ruang anak desa, referensinya ke sana juga gitu. Jadi kayak pergerakannya apa sih, ini dibaliknya apa, standarnya apa, dari mulai tim, produk segala macam tuh, emang di sana kiblatannya pas gitu kan. Sebenarnya Silicon Valley itu bagus untuk kita referensi untuk belajar. Bener. Tapi dalam pengimplementasiannya, kita harus sesuaikan dengan market kita di sini. Iya, benar, Sesuaikan budaya dengan kita. behavior atau perilaku customer kita di sini. Jadi kan
kalau Silicon Valley ya udah boleh untuk referensi gitu. Tapi implementasinya harus disesuaikan dengan Iya, pasar, iya, betul. minat pasarnya di mana. Kan beda tuh orang-orang Silicon Valley dengan kita kan beda, orang-orang Amerika sama kita beda. Jadi harus benar-benar riset pasarnya gitu kan. Itu sih utama. Nah, kalau misalkan ngomongin yang kena dampak anak-anak yang nganggur nih, Leh. Kalau misalkan di Barudak Desa ada yang menganggur gitu. Kayak referensi buat nyari kerja selain yang di desa tuh kan lowongan kerja kalau nggak bank, dealer gitu. Tapi kalau di kota kan banyak. Yap. Ya. Freelance tuh kayak udah berarti banget. Di Yap. kita freelance berarti lo nganggur. Gitu. Beda kasih ya, tahu, kayak. iya, kasih tahu dong biar kayak apa sih transfer mental dan keuangannya secara cuannya juga meningkat gitu. Itu kan anak muda yang Oke. Sebenarnya kita kalau ngomongin ini ya industri kita Iya. itu udah industri berkembang cepat Iya. dengan segala teknologinya. Nah, yang paling utama adalah industri kreatif naik. Sejak pandemi itu Betul. industri kreatif musik misalnya gitu kan atau desain aplikasi juga naik pesat. Iya. Naik pesat tuh. Pokoknya mah teman-teman yang sukanya desain atau apapun itu musik atau apapun gitu kan itu di industri kreatif atau misalnya bikin usaha di UMKM atau bikin kerupuk atau industri kreatif kan masuknya Iya. itu peluang besar tuh gitu. Jadi jangan sampai peluang itu disia-siakan teman-teman sendiri gitu kan. Contohnya kayak ruang anak desa ini kan ini industri kreatif juga gitu kan. Jadi industri kreatif kedepannya kalau kata Pak Sandiaga Uno Menteri Kemenraket, Yap, pariwisata dan itu memang ekonomi 10 tahun ke kreatif. depan industri kreatif booming, keren Benar banget sih. pokoknya. Apalagi di Indonesia wisatanya banyak, apalagi di kita kan wisata ya ada Ujung Genteng itu kan ada apa namanya Cikaso dan sebagainya. Jadi emang harus kita industri kreatif tuh keren banget, peluangnya besar banget. Jadi jangan hanya terpaku saya tuh harus ngejar harus kerja harus kerja bank gitu, harus kerja di perusahaan ini perusahaan itu, enggak. Jadi industri kreatif berkembang banget. Nah kalau misalnya ngomongin industri kreatif ada yang paling pesat itu di desain jadi freelance. Jadi freelance itu kan kalau belum tahu kayak kita apa namanya kerja sampingan terus yang nggak dipatok waktu gitu kan. Part time. Mau dimanapun mau kapanpun itu bisa kita kerjain dan gajinya dolaran. Itu kasih aksesnya dong kalau misalkan Boleh. mau nyari kerja yang dolaran itu di mana nih? Websitenya namanya kalau mau kerja di kreatif itu ada namanya itu Upwork, upwork.com, Upwork, Oh iya. Upwork, terus ada Fiverr, Fiverr benar. Fiverr.com. Ya. Nah, Fiverr itu dicari aja nanti ya, atau dicantumin di deskripsi atau apa. Fiverr terus Ya Fiverr. Terus kalau di desain itu ada desain illustration ya atau logo atau UI UX itu ada Dribbble, Dribbble.com, B-nya banyak 3 kalau nggak salah. Nanti dicantumin Ya, oke, benar. Dribbble, terus Behance.com. Itu banyak ya. situs-situs yang keren sih. Itu yang Keren. bisa menghasilkan Tapi itu cuan dolaran tapi lah. itu udah terverifikasi. Iya. lokal Real. apa? Udah banyak yang di sana, udah pecah telur ya istilahnya gitu kan, udah banyak mendapatkan klien gaji dolaran, kayak istilahnya gaji dolaran kerja koloran gitu. Oke, di rumah gitu ya, kan, di rumah benar. aja gitu. Iya. Udah koloran. Gak mesti pakai jas gitu. Dolar. Tapi dolaran. Ya benar. Keren pokoknya, ada banyak. Tapi itu situsnya luar negeri ya? Luar negeri. Luar negeri. Kalau di bukan lokal Indo. itu ada namanya 1000 Lancer. 1000 Lancer sama Lancer.com. freelancer juga ya? Iya, freelancer itu luar negeri juga. Oh iya. Ya, freelancer.com itu luar negeri. Itu sih paling terkenal 1000 Lancer sih, freelancer tahu. Berarti bahasa mesti di skill yang kayaknya mesti Jelas. dibangun Nah, ya. tapi jangan Sundanya ya? Ya, jangan khawatir pokoknya kan kita sebuah teknologi. Kan bahasa ada Google Translate. Gampang. Bisa menolong kah itu? Iya. Ada tetangga translate. Lo sama gue itu dunianya sama sebetulnya dunia desain, tapi kalau misalkan gue itu ada di desain grafisnya seperti tadi kan UI itu adalah sebetulnya
buat anak desain grafisnya kan Yap. gitu. Mm-mm. Tapi dia ngerangkap Yap. UX-nya harus UX-nya ada, UI-nya ada. Tapi kalau misalkan ya di suatu perusahaan itu dipisah atau enggak? Kalau misalkan ngelihat sekarang kan itu bikin startup atau bikin punya orang itu kan perlu sendiri aja gitu. Yap. Perlu sendiri aja diulik si UI sama UX-nya. Tapi kalau di perusahaan itu gimana? Yap. Memang kalau kita mau perusahaan kan banyak ya. Ada yang startup, ada yang udah corporate, gitu. Udah banyak lah karyawannya gitu kan. Nah, kalau kebanyakan perusahaan yang startup, khusus di teknologi, itu biasanya orang-orang yang merangkap UI UX. Berbeda kalau udah perusahaan kayak Gojek, Tokopedia itu udah banyak role-nya tuh. Ada product design, ada UX engineer, ada UX designer, ada UI illustration, ada product designer gitu kan. Ada UX researcher, ada UX writer, banyak tuh. Itu role-nya udah banyak banget. Oke. Jadi di korporasi memang Jadi lebih di detailing mungkin ya. betul. Jadi memang misalnya UX research. Research itu fokus untuk riset aja. Nggak mikirin UI-nya enggak. Fokus riset kan karena pekerjaan riset juga banyak kan tuh. Ya, kita nge-review Pasti sih. Gue juga kalau misalkan punya klien desain gitu buat logo doang, itu brainstormingnya gila minta Yap, ampun, udah revisi berapa kali, itu saling memahaminya sih. Itu brainstormingnya itu susah banget kadang-kadang untuk Jadi menyampaikannya. banyak role. Apalagi ini ya. Iya, banyak role. Terus juga kalau kita kerja di perusahaan itu, apalagi di industri kreatif, itu cuannya gede. Cuannya gede. Lanjut. Ya, intinya kalau kerja di industri kreatif, apalagi udah kerja di perusahaan startup teknologi, Tokopedia, Gojek, Bukalapak gitu kan, Traveloka dan lain-lain, itu cuannya gede. Tapi jangan sampai kerja karena cuan. Tapi harus punya skill juga kan. Oke, seberapa penting menurut lo sebuah produk perlu aplikasi website? Oke, Ini kan seberapa banyak produk-produk rak-rak Jampang misalnya. Ini tuh belum ke arah sana, belum ke digitalnya, meskipun memang sudah ada, cuma ya nggak terlalu penting buat mereka mungkin nih ya, tanda kutip lah ya. Lebih mendingin fisik gitu. Lebih mendingin fisik langsung aja gini jual beli kayak gitu lah mungkin. Tapi menurut lo ya sebagai orang yang di situ gitu, seberapa pentingnya sih gitu untuk sebuah produk atau jasa lah atau jasa? Kalau untuk bangun website itu sebenarnya kita kan udah serba teknologi lah gitu. Iya. Kalau orang yang ketinggalan teknologi di misalnya jualan produk itu penjualannya nggak naik gitu. Siap-siap ketinggalan ya? Iya betul, dengan hadirnya teknologi itu membantu untuk menaikkan penjualan bukan dengan kita berjualan online. Dan juga realistis dapat kerjaan. Benar gitu, tapi sedikit kan yang bisa memperjuangkan passionnya sampai bisa menghasilkan. Gini gak pertanyaannya, gimana sih cara ngasih tahu bahwa passion itu dampaknya kalau misalkan kita kejar itu bisa loh buat menghidupkan kita gitu, bukan cuma sekedar gue sukanya ini ya udah itu kesukaan aja, seolah-olah itu tidak dua hal yang berbeda, tidak bisa dijadikan karir gitu. Jadi karir itu harus hal yang berbau uang karena kita suka gitu. Nah gitu, jadi gimana sih kalau misalkan lo kayaknya tim yang memperjuangkan passion, tadi kan suaranya passion juga gitu, sebenarnya sama sih gitu. Sama ya, Memperjuangkan passion. Setelah lihat latar belakangnya ini passion dia itu udah berkarir juga di passionnya gitu. Itu sesuai pengalaman aja gimana itu? Ya, pertama mungkin yang pertama itu kalau passion itu kan berarti sesuatu yang kita suka, betul-betul kita suka. Tapi ketika kita suka dengan sesuatu, kita juga harus mikir dong, apakah sesuatu ini atau yang kita suka ini bisa menghasilkan uang? Pertama itu, tapi memang tidak semua orang gitu. Tidak semua orang yang berpikiran ke sana. Ya passion, hobi gitu kan, misalnya tidak mikir mau itu menghasilkan atau enggak. Tapi yang paling penting, ketika kita sudah tahu passion kita, ketika kita kembangkan, ketemu dengan orang-orang yang sesuai dengan passion kita, terus di situ bisa membangun misalnya bikin usaha atau apa gitu kan. Nah, soalnya kita jadi dengan kita punya passion itu ya, kita bisa menghasilkan juga asal kita harus mencari gitu kan.
harus peluangnya itu kan, terus ada komunikasi dengan orang lain yang sesuai dengan passion kita, relasinya itu kan. Misalnya kita punya passion yang di futsal, gimana caranya supaya futsal itu bisa menghasilkan, bisa kita terus berlatih gitu di kesohor kita saya tuh punya kemampuan futsal bagus, maka ada pasti yang tim-tim yang lain membutuhkan terus dibayar. Jadi sebenarnya kita langkah pertama kita harus syukuri kita udah punya atau udah menemukan passion kita di bidang apapun itu gitu, syukuri itu. Nah udah itu kalau kita betul-betul passion tadi yang di awal kita kan kerja keras, bergaul, kita motivasi, nah itu jadi terus aja gitu kan, terus dikembangkan. Kadang-kadang orang-orang di desa kita anak itu punya passion di bidang apapun, kayak olahraga misalnya musik, itu tidak dikembangkan terus gitu. Padahal kalau dikembangkan terus bakalan menemukan titik di Pada akhirnya akan menghasilkan. ya apapun itu sebenarnya bisa menghasilkan. Tapi menurut lu passion berubah-ubah kan? Bisa Bisa. ya dari awal misalnya kita suka apa namanya futsal, jadi passion itu lebih bisa satu bidang itu olahraga itu bisa berubah. Pengalaman dan dirasa tuh ya tentang passion gitu, itu tuh bisa banyak gitu. Yap. Bisa banyak tapi terkadang dalam satu industri. Iya. Nah gitu, misalkan passion industrinya seni nih, banyak banget gitu. Nah jadi kayak kita ganti-ganti, ini masih passion gue ya, ini masih passion gue gitu. Oke ya, gue emang bersyukur banget sih buat orang-orang yang udah bisa menghasilkan, bukan bisa hidup lah dari passionnya. Tapi sekarang pengen ngomongin orang yang realistis gitu. Oke. Orang yang realistis banget, blast tanpa mikirin passion dan bilang passion itu bullshit lah gitu. Gimana? Waduh, itu gimana? Sebenarnya ya passion itu ya Sedikit lah yang begitu. ya pertama sih betul, kita tuh harus realistis, kita kan butuh Makan. gitu ya, betul harus apa ya kita sebagai manusia harus berekonomi, harus berusaha untuk bisa menghidupi diri sendiri kan, apalagi kalau sudah berkeluarga gitu. Nah, sebenarnya kembali lagi tadi gitu kan, kalau kita bisa realistis, tapi jangan sampai passion itu tenggelam karena memang misalnya saya udah menemukan pekerjaan yang bisa menghasilkan gitu. Tapi kan di suatu saat nanti pekerjaan itu akan berubah juga. Contoh dulu ada namanya contohnya misalnya kasir gitu. Pada jam sekarang masih ada kasir, tapi di kemudian hari atau misalnya 5 tahun atau 10 tahun depan itu pasti akan tergantikan sama Oke. Ini kan dari bangun startup juga, terus sekarang kerja juga gitu. Itu kayak nyambil gitu. Jadi pertanyaannya gitu, apakah di kita tuh kan banyak banget kayak titel entrepreneur muda tuh, mereka pengen jadi itu karena kelihatan keren gitu, pengennya kayak gitu kan. Jadi entrepreneur muda atau jadi pengusaha muda biar keren gitu, nggak memaknai entrepreneur tuh sebenarnya kayak gimana gitu. Nah terus kalau misalkan dari sisi Dali nih ya, bangun startup iya yang bisa sekeren itu, terus sambil kerja juga. Apakah buat jadi entrepreneur tuh artinya apa? Terus kayak pengalaman buat jadi kerja dan karyawan dulu tuh penting apa enggak sih? Atau ya udah kalau misalkan jadi entrepreneur lu jadi entrepreneur aja gitu. Pertama sama pas waktu saya kuliah, untuk lagi ngebangun startup itu kan revenue udah masuk, klien udah banyak gitu kan, apalagi klien luar negeri, penghasilan dolaran kan enak gitu kan. Padahal sama itu kalau dirupiahkan, tapi enak aja gitu kalau gaji dolaran tuh ratusan. Iya, tapi kenapa milih kerja kan? Nah itu jadi pertama untuk jadi untuk jadi seorang bos gitu istilahnya, atau CEO gitu kan di perusahaannya sendiri, itu kan butuh pengalaman, butuh banyak ilmu, butuh relasi gitu kan. Jadi sebenarnya memutuskan untuk kerja dulu untuk ngejar ilmunya dulu, ngejar koneksinya dulu gitu kan.
relasi. supaya betul ketika nanti saya bangun startup ini udah siap dengan segala lika-liku. Saya dulu jadi karyawan gini-gini. Ya, pengalamannya Pengalamannya, udah apa ya, udah keimpleng gitu ya, prediksi gitu. Betul, udah kealaman gitu kan. Jadi udah mulai siap apa aja yang harus disiap-siapin. Betul. Karena kan membangun bisnis itu ya ada yang memang dari awal sampai akhir kan sampai dia besar itu pembelajarnya juga banyak ya gitu kan. Terus ada juga yang orang yang ketika dia udah mendapatkan kerja itu kan relasi untuk ke investor, relasi untuk ke partner gitu kan. Partner kerja itu bisa chance-nya lumayan gede lah, bisa kita mendapatkan tim-tim yang solid gitu kan. Kalau kita ngurusin bisnis kita sendiri itu bakalan kelewat gitu. Iya. Walaupun secara pengalaman mungkin bakalan lebih banyak mungkin. Betul. Tapi secara apa ya? Secara keilmuan, Yap. secara Relasi akan lebih banyak Betul. yang bekerja dulu ya. Yap. Jadi kalau misalnya nggak salah juga kalau teman-teman yang mau setelah lulus kuliah atau bisa mencoba langsung terjun gitu. Enggak apa-apa. Apa itu bagus gitu kan. Jadi ya itu juga yang udah kerja dulu kemudian bangun startup ya harus bisa mengimbangi waktunya sih. Pengalaman saya itu. Jadi ketika saya kerja betul-betul kerja tuh kayak 24 jam gitu. Udah kerja 9 to 5 gitu kan dari jam 9 sampai jam 5 itu kan udah itu mikirin bisnis ini supaya jalan gimana. Ya kayak tapi jangan lupa juga kalau teman-teman ya itu disarankan untuk bisa ngambil sampingan lah, bisa sampingan apapun itu gitu kan. Supaya backupnya ketika nanti teman-teman kan nggak selamanya akan jadi karyawan tuh apa gitu kan. Mending ada penghasilan lah, jangan hanya satu pintu aja gitu kan. Penghasilannya bisa dari luar gitu. Itu sih. Tapi ini loh, kayak poin plus yang berdampak banget. Kalau misalkan kita mau terjun beneran jadi entrepreneur gitu, at least milih dulu jadi karyawan, leadership kelatih. Yap. Leadership itu kelatih. Beda halnya kalau misalkan orang yang langsung terjun Betul. ke bisnis, apalagi misalkan usia kita yang masih belasan gitu. Itu kayak amburadul dalam mengelola tim. Sementara yang gue alamin ya ketika sebelum bangun ruang anak desa, gak tahu kenapa pengen milih banget dulu jadi karyawan. Kerja dulu di orang, dibego-begoin dulu, ditunjuk-tunjukin dulu, disalah-salahin dulu gitu. Biar empatinya dapet sebagai kayak leader tuh kayak jadi minimal kita tuh tahu ngelihat oh bos gue buruknya gini. Jadi kayak dapet pesan itu gak sih? Yap, betul. Iya. Jadi intinya penting nih ya, Iya. buat kalian semua yang mau membangun sesuatu itu perlu belajar dulu gitu, Pak. Gitu. Penting. Nggak salah juga gitu. Tapi maksudnya nggak salah gitu. Yang penting tahu dulu ilmunya, apa yang mau dikerjain tuh tahu dulu ilmunya gitu. Kalau kata istilah investor, kata siapa ya lupa itu quote-nya. Jadi kita tuh harus bangun sesuatu bisnis misalnya investor yang hebat itu harus diinvestasi ke badan Leher ke atas. Jadi betul-betul ilmunya dulu gitu kan. Bener. Apapun itu, bidang apapun itu. Mau bisnis kah, mau hal yang lain gitu kan, karir itu harus ilmunya dulu. Kalau buat lo makna entrepreneur sendiri apa? Solving problem. Oke. Jadi entrepreneur itu bagaimana caranya kita menemukan masalah dimanapun kita berada, misalnya di kampung kita atau di sekeliling kita. Sama juga Nadim juga gitu kan. Nadim Makarim, CEO Gojek, mantan CEO Gojek, dia di awal dari keresahan dia. Dia mau kemana-mana susah, mau nyari pangkal ojek jauh misalnya. Jadi dari sana tuh ada masalah kan. Kemudian bagaimana cara dia dengan mindset entrepreneur dia membangun produknya. Awalnya kan nggak sehebat ini kan, bangun aplikasi kan nggak gitu kan. Dia bangun customer service dulu, telepon gitu kan. Iya. Buat menghubungkan orang-orang yang mau sewa Gojek. Iya, emang ojeknya dulu ya itu pakai handphone dulu. Gitu. Tapi kebanyakan suara yang ini tuh mirip tau. Jadi orang yang mau entrepreneur dan akhirnya jadi gede gitu, mereka berangkatnya dari suara startup tadi, problem solving. Sedangkan orang yang kayak banyak banget mengaku entrepreneur yang lainnya gitu, yang berangkat dari peluang, cuma jadi pedagang aja kelasnya. Gitu. Tapi kalau misalkan jadi udah kayak orang tajir paling kaya, itu mereka berangkatnya dari problem solving gitu, dari masalah gitu. Jadi keren sih kalau misalkan ada dalih nih yang berangkatnya tuh bukan hanya
prioritasnya masalah dulu, Yap. nggak hanya peluang gitu. Gue yakin bakalan gede nanti. Makanya ada yang pernah bilang kalau misalkan lu nyari bisnis, nyari peluang bisnis, lu cari masalah di suatu daerah. Yap. Masalahnya apa? Lu ciptain solusi dan bisnis. Yap. Iya, Betul, memang seperti itu. gitu. Jadi yang paling nyaman tuh seperti itu. Selagi selain kita membantu, kita juga dapat ini ya, reward. Tapi emang itu apa ya, sensasi perjuangannya, wih. Mantap pokoknya. Kesannya kan kita kayak nyelesain masalah kan. Wah, jadi ya buat yang lagi berjuang ngebangun startup, semangat. Siap. Mantap. Oke. Kita udah ngobrol-ngobrolnya nih banyak tentang ya. tentang karir sebelumnya. Sebenarnya sih masih banyak lagi yang dibahas tentang karir, kayak rekomendasi buat usia sekianan gitu. Apa aja sih karirnya gitu. Mungkin di episode berikutnya ya. Waduh, ada part 2 ini. ada part 2 gitu. Atau enggak cara membangun startup gitu. Waduh, kan. siap. Nanti di share-share nih biar kita yang pengen ada kesempatan ke sana dapat ilmunya. Investasi leher ke atasnya dapat. Siap. Kalau di kota mah kan biasa. Tadi lu bilang kan lingkungannya udah banyak. Yap. Nah, jadi gue mau coba simpulin aja nih. Kayak- Oh ya, satu lagi nih. Apa nih? Saya izin promosi. Jadi ada, saya juga kedepannya kan ada membuka kelas, gitu kan, kelas UI UX khususnya. Dan nanti kedepannya juga cara bangun bisnis misalnya gitu, atau cara apa memahami design thinking dan sebagainya, gitu kan, solving problem. Nanti ada di akses aja gitu ya, bentar tolong gitu kan. Self apa? Kelas Di deskripsi. CLASS kelas.uxorbitdesign.com atau masuk aja ke website UX Orbit Design, nanti ada kelas di menunya ada kelas. Kesempatan yang bagus diambil guys. Peluangnya. Yang pertama nih ya, bahwa siapapun barudak desa ternyata bisa berpeluang besar kalau ke kota dengan cara menggait lingkungan yang tepat gitu. Terus nah yang keduanya juga tentang karir nih. Sebisa mungkin kalian dalam karir manapun tapi usahakan melihat passion kalian supaya bisa tetap berkembang hidupnya gitu. Dan yang terakhirnya gitu tentang startup yang tadi. Itu startup yang keren banget yang mungkin kalian belum pada tahu dan ternyata sekarang ada nih dari bibit Jampang gitu. Waduh, mudah-mudahan. Sekar Surade ya. Terus juga tentang leadership, tentang entrepreneur yang kayaknya butuh nih investasi kepala ke atas Betul, gitu. stick. Itu banget sih. Banyaklah ya, terima kasih loh Dali. Sama-sama. Udah hadir. Bisa. Terus kita juga mau makasih banget karena udah disupport buku. Sama-sama. Makasih banget. Pokoknya seneng banget lah gitu. Kedepannya semoga bisa sharing-sharing ilmu leher ke atas gitu. Buat apa sih masukan buat ruang anak desa juga ya. Yap. Itu semangat buat di kota ngembangin skillnya. Jangan lupa balik ke desa ngembangin. Siap. Nanti katanya kalau misalnya nanti lo balik ke sini terus bikin startup di sini, aku mau daftar. Kerjasama lah untuk itu. Oke, kalau dari gua apa ya, kalian perlu tahu ya, desain itu memang sangat pesat sekali dunia digital, dan mungkin kita bahas di sini adalah sebuah desain di mana desain itu memang menurut saya itu penting banget, apalagi kalau kalian punya e-commerce atau misalnya punya jasa atau misalnya punya yang ingin dibrandingkan produk misalnya, itu perlu banget didesain karena mencerminkan suatu trust kepada orang lain, juga keprofesionalan. Itu sangat apa ya, memberikan kepercayaan banget gitu kepada orang-orang dan memberikan dampak yang positif untuk produk kalian juga. Penting banget nih dibuat yang produk-produk Jampang, boleh dibuatkan desain di sini. Lo nambah gak? Kalau misalkan kalian yang masih kebingungan gitu, pengen ngebuat website tapi nggak tahu bagaimana caranya, Silahkan hubungi. Promosi lagi. bantu promosi Siap. Iya benar. Oke. di deskripsi. Terakhir deh dari lo apa? Terakhir untuk anak-anak desa atau barudak desa Ya. Ya. Pokoknya sekarang di industri kreatif begitu pesatnya gitu berkembang, jadi teman-teman peluangnya ini besar banget. Kalau teman-teman yang memang mau
lebih apa berterjun di industri kreatif ini saatnya gitu kan. Momentumnya ini ya. Momentumnya ini, terus juga jangan lupa terus belajar, istilahnya itu. Siap. Terus belajar dan semangat. Oke, gitu sih. Oke, gue Onci. Gue Aap. Salam Barudak Desa. Salam. Thank you. Udah.